Hai, gua Nafis dan ini Sierra Design Flex Capacitor. Teman-teman, jadi di sini gue bakal sedikit nge-review soal si carrier Sierra Design Flex Capacitor ini ya. Gue bakal review ini berdasarkan pengalaman gue kemarin pakai ini pas nanjak ke Gunung Gede. Jadi si Flex Capacitor ini buat warnanya ada dua varian ya. Yang pertama yang ini, yang hitam ini, terus ada juga yang putih. Buat kapasitasnya ada 3 varian. Yang pertama yang 25-40 liter, yang kedua yang 40-60 liter, dan yang terakhir yang paling gede itu yang 60-70 liter. Buat nyarinya kalau misalnya kalian mau beli bisa cari di marketplace banyak, di Instagramnya juga ada. Linknya gak gua taruh di deskripsi. Oke, pertama kita kenalan dulu ya sama si Flex Capacitor ini. Jadi di tahun 2016 Sierra Design berkolaborasi sama Andrew Skurka. Pak Skurka ini adalah seorang spesialis dalam perjalanan jarak jauh atau biasa disebut juga long distance hiking. Beliau ini udah banyak banget berprestasi dalam long distance hiking ini. Salah satunya dia masuk majalah National Geographic Adventure tahun 2007 dan dinobatkan sebagai Adventurer of the Year. Pokoknya legend deh beliau ini deh. Nah, dari pengalaman beliau dan kolaborasinya dengan Sierra Design, lahirlah sebuah ransel hiking yang diharapkan tuh multifungsi dan juga bisa mengakomodir segala kebutuhan penggunanya ketika melakukan kegiatan outdoor. Makanya di generasi pertama Flex Capacitor ini ada branding Skurka seriesnya. Oke, sekarang kita beralih ke desainnya ya. Gue sempat kepikiran kalau ini bentuknya tuh mirip lontong ya. Apakah Pak Andrew Skurka ini terinspirasi dari lontong? Di bagian depan tas kita bakal nemuin 6 tali webbing strap yang melintang. Ada 4 strap buat ngatur kapasitas dan 2 compression strap. Di bawahnya juga ada cantolan buat trekking pole. Di sampingnya ada side pocket buat naruh botol minum, frame tenda, atau yang lainnya. Ada juga kantong hip belt yang kapasitasnya ya bisa dibilang lumayan gede sih. Dan di bagian belakangnya ada hole strap. Terus ada ini nih, strap elastis yang biasanya buat selang water bladder. Nggak tahu gue namanya strap apaan. Ada chest strapnya juga, dan yang paling menonjol adalah ini nih, mesh hydration pocket. Buat materialnya, material utama dari carrier ini adalah 100D nilon poly ripstop honeycomb yang dilapisin coating, dan untuk bagian bawahnya 420D nilon Oxford yang lebih tebal dan kuat. Buat framenya, carrier ini pakai frame berbentuk huruf Y dari DAC Pulse yang kokoh tapi tetap ringan. Setahu gua frame DAC ini dipakai buat tenda-tenda premium atau tenda-tenda mahal kayak MSR, Big Agnes, yang kayak gitu-gitu deh pokoknya. Dan untuk main compartmentnya, carrier ini pakai sistem zipper dengan YKK zipper, begitupun dengan top pocketnya. Selama gue pakai si Flex Capacitor ini, fitur-fitur yang dikasih ya cukup, bisa dibilang cukup membantu lah ya, cukup memudahkan perjalanan gue juga. Yang pertama adalah desainnya udah pasti, yang fleksibel banget, bisa 40-60 liter. Jadi ketika barang bawaan lu lagi sedikit, kita pakai settingan 40 liter, dan kalau lagi yang banyak, pakai yang 60 liter. Yang kedua, back systemnya, yang bentuknya tuh huruf Y. Ini ngebantu banget buat fleksibilitas pergerakan kita selama pendakian. Selain itu, ternyata di bagian tengah framenya, kalau gua perhatiin, dia tuh lebih melengkung ke dalam gitu. Jadi ini tuh memudahkan sirkulasi udara. Yang ketiga, ada tambahan compression strap antara badan ransel dan hip belt, bikin carrier bisa lebih meluk gitu ke badan. Selain itu, hip belt strapnya juga berbentuk double menyilang, bikin distribusi beban ke pinggul lebih merata. Dan yang kerennya, si hip belt strapnya ini bisa diselipin ke celah hip belt pocket. Asli ini ngebantu banget sih buat gue yang kalau misalnya berangkat camping atau hiking tuh biasa pakai motor matic, dan biasa naruh si carrier-nya tuh di bagian depannya, di pijakannya. Jadi si tali strapnya dan bakalnya tuh aman gitu, terlindungi. Kan biasanya kalau ditaruh di motor, si strapnya tuh ngegantung gitu, kegesek kena aspal, kebakar, atau misalnya bakalnya sampai pecah. Jadi ini aman banget. Yang keempat ada additional compartmentnya. Ini tuh sebenarnya jaring buat slot water bladder kayaknya. Emang iya sih buat water bladder. Cuma dia bisa dipasang di bagian luar tas. Ini asli asik sih. Ini jadi bikin nambah kompartemen lah, buat naruh barang bawaan kita. Malahan kemarin pas di pendakian ke Gunung Gede, gue coba pasang di daypacknya teman gue, dan itu bisa. Gampang, tinggal diakalin aja. Soalnya dia ada sangkutan-sangkutannya gitu. Tinggal disangkut-sangkutin aja. Dan yang terakhir, mesh hydration pocketnya. Ini yang paling keren sih menurut gue. Ini jadi quick access banget buat naruh-naruh botol gitu kan. Kalau kita minum, lagi aus di jalan tinggal set gitu, tinggal ambil. Ya, di samping fitur-fiturnya yang
oke banget, yang cukup ngebantu buat gue selama pakai si carry ini. Gue juga punya beberapa keluhan buat flex kapasitor ini yang jadi nilai minus juga. Yang pertama adalah kompartmennya. Asli sisi flex kapasitor ini pelit kompartmen banget, bahkan buat rain cover aja gak ada. Kan kalau misalnya kita lihat carry-carry konvensional kayak Eiger, Osprey atau Deuter ini kan di depannya sini kan ada front pocket, terus di atasnya tuh ada top lead pocket, ada 2, kadang 3 malahan di atas. Terus di sininya tuh biasanya ada resleting gitu buat separate waist gitu buat sleeping system. Kan itu ngebantu banget ya. Jadi lebih mudah dijangkau gitu. Sebenarnya sepele ya soal kompartemen ini, cuma buat gua pribadi, kompartemen yang banyak tuh ngebantu banget gitu selama perjalanan. Karena kan kita bawa carry kadang nggak cuma di gunung aja, tapi di perjalanan juga. Misalnya di bus, di kereta, kendaraan umum lah pokoknya, atau bahkan di terminal. Kan kadang kita ada barang-barang yang bisa cuma ditaruh di carry, sedangkan nggak bisa ditaruh di sling bag gitu. Jadi kita tinggal ambil, tinggal buka seret, nggak usah bongkar-bongkar muatan lagi. Sedangkan si flex kapasitor ini aksesnya ya cuma dari sini, main compartment aja. Di atasnya ada di kepalanya, di top pocketnya ada. Cuma itu sempit, dan karena sistem main compartment yang pakai sleting gini zipper, jadi pas packing ini kadang rebutan dari main compartment makan tempat yang di atas. Jadinya buat packingan harus lebih disiplin lagi sih. Ya tapi bisa gue maklumin sih ya. Soalnya kan si flex kapasitor ini masuknya ke carrier jenis ultralight, dimana dia tuh harus memangkas banyak kompartemen yang dianggap gak perlu ya. Ya jadi buat dapetin bobot lebih ringan emang banyak yang dipangkas sama dia. Ya dan buat keluhan yang kedua, ini jadi keluhan utamanya buat gue karena kerasa banget bagian foam pinggangnya atau lumbar padnya ini kerasa keras banget, asli dah. Kemarin pas gue pakai beneran sakit ke punggung gue, tapi gue nggak tahu ya ini apa si lumbar padnya ini bakalan jadi empuk setelah beberapa kali dipakai. Ya gue harap sih begitu sih ya. Kesimpulannya menurut gue carrier ini buat dipakai naik gunung, hiking, kegiatan-kegiatan trekking cocok banget asli. Karena dia fitur-fitur yang dikasih tuh emang memudahkan kita sama perjalanan, sambil trekking sambil minum tanpa harus lu beli water blender lagi, tinggal naruh botol aja di sini. Terus ininya fittingnya juga cocok banget lah pokoknya. Cuma kalau buat backpackeran atau traveling kemana, ini kurang sih menurut gue. Soalnya kompartemennya minim banget, jadi lu harus bawa tas tambahan lagi, entah itu sleeping bag, waist bag atau apapun itulah ya. Tapi bisa juga mungkin lu ngakalin lagi lah packingnya, di reka-reka lagi gimana. Worth it atau enggak, menurut gue dengan harga 2,9 juta lu bisa dapat bahan yang oke, desain yang anti mainstream, dan fitur-fitur yang dikasih juga bagus-bagus, asli seriusan, beneran memudahkan kita lah. Menurut gue worth it. Dan udah gitu aja. Ya sekian dulu review Sierra Design Flex Capacitor ini dari gue. BTW yang gue review ini yang varian volume 40-60 liter. Jadi kalau kalian suka video ini boleh like, kalau gak suka dislike. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See ya.